Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya LD Ramadhani, NRP 10511810000020 dari kelas Sistem Tertanam B. Di sini saya akan mereview materi tentang FPGA atau Field Programmable Gate Array. Nah, semikonduktor chip terbagi menjadi 3, yaitu ASIC atau Application Specific Integrated Circuit, mikroprosesor dan mikrocontroller, FPGA, dan CPLD. Berikut merupakan compression dari ketiganya. ASIC itu tidak ada fleksibilitas dengan 20% overheat area atau pengujian. Sedangkan mikrocontroller dan mikroprosesor atau prosesor petunjuk fleksibilitas dengan 90% overheat area atau menyembunyikan prediksi. Kemudian FPGA dan CPLD fleksibilitas pada seluruh perangkat dengan 90% overheat area konfigurasi. Berikut merupakan perbedaan dari ASIC dan Programmable Logic Device. Di sini ASIC atau Application Specific Integrated Circuit, siklus desain yang lebih panjang dan eco yang lebih mahal. Eco ini engineering change order, kinerja lebih cepat, biaya lebih rendah jika diproduksi dalam volume tinggi lebih dari 10.000 chip, penghematan energi. Sedangkan programmable chips ini sirkulasi siklus desain yang lebih pendek dan eco yang lebih murah. Penundaan lama, biaya lebih tinggi baik untuk produk volume menengah ke rendah. Konsumsi daya lebih banyak. Selanjutnya ada design rules dari ASIC dan FPGA. Ini ada adder, latch, gate clock, tri-state, async RAM. Di klasik ini adder CELA, dengan FPGA ripple carry, latch umum digunakan, sedangkan FPGA tidak direkomendasikan. Gate lock ini untuk ASIC umum digunakan, FPGA tidak bisa diterima. Restate umum digunakan, FPGA hanya di I/O-nya, sedangkan async RAM untuk umum digunakan, FPGA hanya kecil. Programmable Logic, sebuah sirkuit terintegrasi yang dapat diprogram atau diprogram ulang dengan logika digital tirai tingkat. Dimulai di akhir tahun 70-an dan terus-menerus pertumbuhan, sekarang tersedia hingga sekitar 700k flip-flop dalam satu chip. Dan keuntungan dari programmable logic ini adalah pendek pengembangan waktu, dapat dikonfigurasi ulang, menyelamatkan naik ke ruang, fleksibel untuk perubahan, tidak kebutuhan untuk desain mahal, asik, dan produksi, cepat waktunya untuk pasar, bug bisa diperbaiki dengan mudah dari solusi rak tersedia. Perangkat programmable logic dapat diprogram terintegrasi digital circuit. Diinginkan fungsionalitas diimplementasikan dengan mengkonfigurasi blok logika, on-chip, dan interkoneksi. Pengembangan hanya peduli dengan desain logika, tetapi bukan koneksi kabel keras internal, lalu memperhalus desain perangkat keras. Selanjutnya ada jenis perangkat programmable logic. Di sini tipenya ada PLA atau Programmable Logic Array, ada CPLD, Complex Programmable Logic Device, dan FPGA, Field Programmable Gate Array. PLA atau Programmable Logic Array ini perangkat pertama pemrograman, ada 2 tingkat struktur, 1 waktu yang dapat diprogram. Berikut merupakan gambaran dari Programmable Switch of Fuse.
Sedangkan SPLD atau CPLD ini perangkat logika yang dapat diprogram sederhana, single and level, flip-flop, dan feedback. Perangkat logika yang dapat diprogram kompleks, beberapa PLD ditumpuk bersama. Berikut merupakan gambarannya. Nah, kemudian FPGA atau Field Programmable Gate Array, ini Programmable Logic Block, Logic Element LA, Programmable I/O Blocks, Programmable Interconnect. Building block FPGA lainnya, clock distribution, blok memori tertanam, khusus blok tujuan, DSP block, perangkat keras pengganda, penambah dan register, mikroprosesor atau mikrokontroler tertanam, kecepatan tinggi, transceivers serial. FPGA Basic Logic Element. LUT untuk penerapan combinational logika, daftar untuk berurutan sirkuit, tambahan logika atau tidak ditampilkan meliputi membawa logika untuk aritmatika fungsi dan ekspansi logika untuk fungsi yang membutuhkan lebih dari 4 input. Konfigurasi LUT. LUT adalah RAM dengan lebar data 1 bit, konten diprogram saat power up. Fungsi khusus dari FPGA, beberapa diantaranya ada SRAM internal, pengganda Transmart dan blok DSP, penganalisis logika Transmart, CPU tertanam, I/O kecepatan tinggi, antarmuka DDR, DDR2, DDR3, DRAM, PLLS. Kemudian ada prinsip FPGA. Sebuah Field Programmable Gate Array atau FPGA adalah sirkuit terintegrasi yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna untuk meniru sirkuit digital apapun selama jumlahnya cukup sumber daya. Sebuah FPGA dapat dilihat sebagai susunan blok logika yang dapat dikonfigurasi CLB yang terhubung melalui interkoneksi dan dapat diprogram atau kontak saklar. Berikut merupakan struktur dari FPGA. Field Programmability. Programmabilitas bidang dicapai melalui saklar, transistor dikendalikan oleh elemen atau fuse memori. Saklar mengontrol aspek-aspek interkoneksi antar segmen kabel dan konfigurasi blok logika. Elemen memori terdistribusi yang mengontrol saklar dan konfigurasi blok logika bersama-sama disebut memori konfigurasi. Teknologi elemen yang dapat diprogram bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu berbasis SRAM, berbasis fuse, EEPROM, atau flash based. Elemen penyimpanan konfigurasi, Static Random Access Memory atau SRAM, konfigurasi logis dikontrol oleh status bit SRAM dan FPGA perlu dikonfigurasi saat dihidupkan oleh ROM terpisah lainnya. Flash Erasable, Programmable ROM atau Flash. Konfigurasi logis diimplementasikan oleh transistor gerbang mengambang yang dapat diamati dengan menginjeksikan muatan ke gerbangnya. FPGA sendiri menyelenggarakan program tersebut dan dapat diprogram ulang, bahkan di sirkuit. Teknologi pemrograman SRAM menggunakan sel SRAM atau static RAM untuk mengontrol transistor, lintasan, dan atau gerbang transmisi. Sel SRAM juga mengontrol konfigurasi blok logika, lincah, waktu konfigurasi lebih singkat, menempati area yang relatif lebih luas. Ini merupakan FPGA berbasis SRAM.
Bit SRAM dapat diprogram berkali-kali. Setiap bit pemrograman membutuhkan 5 transistor, area perangkat yang lebih besar, mengurangi kecepatan dibandingkan EEPROM dan antifuse. Teknologi pemrograman antifuse. Meskipun implementasinya berbeda, semua elemen pemrograman antifuse memiliki properti yang sama. Resistansi on sangat rendah, implementasi sirkuit lebih cepat. Ukuran terbatas dari elemen antifuse, interkoneksi menempati area yang relatif lebih kecil, dapat diprogram satu kali. Kemudian antifuse best atau octal. Logika dan perputaran dikonfigurasi dengan antifuse. Di sebuah antifuse, koneksi antara lapisan logam dihasilkan dengan menerapkan tegangan destruktif antara dua not antifuse. Membutuhkan pemrosesan khusus untuk menerapkan dapat diandalkan antifuse. Perangkat program sekali untuk semua, tidak dapat diprogram ulang dan tidak perlu konfigurasi ulang setelah daya nyala terapan. Kurang sensitif terhadap efek SEU daripada FPGA berbasis SRAM. Ini ada antifuse switch. Antifuse dapat diprogram satu kali atau antifuse are one-time programmable. FPGA antifuse, overhead pemrograman dapat diabaikan. Perutuhan kapasitansi rendah atau cepat, keamanan, toleran terhadap kesalahan perusahaan, resistansi sekitar 100 ohm. Kemudian ada antifuse interconnect dan antifuse security. Antifuse security ini sangat bagus untuk keamanan desain. Tidak bitstream dapat dicegat di lapangan, no bitstream transfer, tidak ada perangkat konfigurasi eksternal, perlu scanning elektron mikroskop atau SEM untuk mencoba mengetahui antifuse menyatakan sebuah Actel AX 2000 antifuse FPGA berisi 53 juta antifuse dengan hanya 2-5% yang diprogram dalam desain rata-rata. Kemudian ada teknologi pemrograman berbasis EEPROM, 2 gerbang, mengambang dan pilih, floating and select. Mode normal, tidak ada biaya untuk gerbang apung dan transistor berperilaku seperti transistor N-channel normal. Gerbang apung diisi dengan menerapkan tegangan tinggi, dapat diprogram ulang dengan memaparkan radiasi UV. Digunakan sebagai perangkat pull-down, mengkonsumsi daya statis. Tidak ada mekanisme penyimpanan eksternal, dapat diprogram ulang, tetapi tidak semua. Tidak dapat diprogram ulang dalam sistem, pemrograman ulang adalah tugas yang memakan waktu. 2 gerbang, floating and select. Secara fungsional, setara dengan EEPROM, konstruksi dan strukturnya berbeda. Dapat dihapus secara elektrik, dapat diprogram ulang dengan menerapkan tegangan tinggi, atau tidak ada paparan radiasi UV. Ketika tidak diprogram, ambang batas seperti yang terlihat oleh gerbang pilihan negatif. Teknologi pemrograman berbasis EEPROM dapat diprogram ulang secara umum dalam sistem dapat diprogram ulang. Pemrograman ulang memakan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi EEPROM. Sumber tegangan ganda mungkin diperlukan, area yang ditempati 2 kali lipat
dari EPROM. Kontrol transistor pemrograman untuk memungkinkan nilai baru atau perangkat aktel ProASIC. Gerbang kontrol memungkinkan untuk pemrograman teknologi yang digunakan secara luas. Kemudian flash memory switch. Ada elemen logika, LUT, dan flip-flops. Perutuhan tersegmentasi, rasio logika untuk mendaftar rendah. Nah, ini merupakan boolean algebra. Untuk penyederhanaan bilangan biner, bisa juga menggunakan Kernav map. Extended fan-out untuk menghitung beberapa beban satuan yang dikendalikan oleh sebuah keluaran IC. Kemudian MTBF atau waktu rata-rata antara failure untuk menghitung berapa banyak memori yang bisa digunakan. Verilog Hardware Description Language atau HDL, yaitu bahasa komputer tingkat tinggi, dapat memodelkan, mewakili, dan mensimulasikan desain digital, konkurensi perangkat keras, arus aktivitas paralel, sematik untuk nilai sinyal dan waktu. Contoh desain menggunakan Verilog HDL adalah Intel Premium, AMD K5, K6, Aton, ARM7, dan lain-lain. Ribuan desain ASIC menggunakan Verilog HDL. VHDL mewakili bahasa tingkat tinggi lainnya untuk desain sistem digital. Dalam kursus ini, kami mempelajari Verilog HDL dengan alasan lebih penting digunakan dalam industri elektronik dan komputer, dan gaya pemrograman sangat mirip dengan bahasa pemrograman C. Permodelan sistem digital, Verilog HDL untuk menulis model sistem, alasan permodelan, spesifikasi kebutuhan, dokumentasi, pengujian menggunakan simulasi, verifikasi formal, perpaduan. Dan tujuannya, proses desain paling andal dengan biaya waktu minimum, menghindari kesalahan desain. Verilog HDL model. Verilog HDL model HDL menentukan hubungan antara sinyal input dan sinyal output. HDL menggunakan konstruksi khusus untuk mendeskripsikan konkurensi perangkat keras, aliran aktivitas paralel, penundaan waktu, dan bentuk gelombang. Contoh Verilog HDL model struktural. Ini contoh Verilog model struktural dibangun dari gerbang primitif dan atau modul lainnya. Mereka menggambarkan sirkuit menggunakan gerbang logika seperti yang Anda lihat dalam implementasi sirkuit. Identify, contoh gerbang nama kabel penundaan dari A atau B ke F.
Contoh Verilog model tingkat gerbang atau gate level models perlu memodelkan gerbang, fungsi, dan menunda. Fungsi umumnya, HDL memiliki primitif tingkat gerbang bawaan, Verilog memiliki NaN, NOR, AND, OR, SOR, XNOR, BUF, dan NOT. Dan beberapa lainnya. Gerbang beroperasi pada nilai masukan yang menghasilkan nilai keluaran. Instansiasi gerbang Verilog yang khas. Cara membuat dan menguji modul. Buatlah bangku uji untuk desain. Kembangkan sistem hierarki Anda dan modul yang memiliki part input dan output disebut rancangan di sini. Umumnya modul terpisah untuk menghasilkan tes untuk modul atau uji, hubungkan bersama-sama dengan modul lain atau test bench. Ringkasan dari review ini adalah model perangkat keras di berbagai tingkat abstraksi, campuran berbagai tingkat abstraksi dan deskripsi dan simulasi. Mampu memodelkan konkurensi perangkat keras, mendukung dekomposisi hierarki, ketersediaan dukungan ASIC Foundry. Demikian presentasi review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.